Jadi itu berita bohong, tidak ada penyakit yang tidak ditanggung oleh program JKN. Kamu belum akan jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua. Hai, welcome back di Kenalpot JKN dalam podcast. Hai sahabat JKN, kembali lagi di Kenalpot episode ke-16 ya. Kali ini kita dari bagian SDM UK ya, kantor cabang Tapak Tuan, full tim nih Alex. Full tim, Bang. Full tim ya. Ada saya Ojan, Saya Alex. Saya Hendra. Saya Dios. Ya, hari ini yang akan menemani kalian semua, sahabat Kenalpot ya. Kita akan membahas banyak hal. Kali ini kita membahas spesifik ya tentang satu tema, yaitu mitos atau fakta. Hari ini kita akan membahas mitos dan fakta yang harus sahabat JKN ketahui. Ya, karena banyak sekali mitos yang berseliweran di dunia sana, di dunia maya yang Bisa jadi hoax ya. bisa Jadi hoax. Bisa jadi hoax. Iya, Ya. makanya dengerin kita dulu biar tahu yang mana yang mitos, mana yang fakta nih sekarang. Iya, Contohnya, Contoh nih mitos pertama nih kita mau bahas itu adalah BPJS Kesehatan hanya untuk orang miskin. Itu mitos atau fakta ya? Ya jelas lah bang, itu mitos. Kok bisa? Karena Hendra orang kaya dan punya BPJS. Nah, ini yang Hendra jelasin bang ya. Nah jadi gini bang, kenapa dia menjadi fakta? Nah, sahabat-sahabat JKN dengar baik-baik ya. Karena BPJS Kesehatan adalah program jaminan sosial nasional yang wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Tidak peduli status sosial atau ekonomi. Ada peserta penerima bantuan iuran atau PBI bagi masyarakat yang tidak mampu, tapi ada juga peserta mandiri, pegawai swasta, ASN, dan yang lainnya. Jadi gitu bang. Jadi kalau orang miskin tadi bisa terdaftar sebagai PBI ya Hendra ya. Oh jelas dong bang. Kalau misalnya orang miskinnya oma ya oma gimana? Bisa. Ya oye pun boleh bang. Jadi kalau orang miskin tadi Hendra, itu iurannya siapa yang bayari? Kan gitu pertanyaannya. Kalau masyarakat yang kurang mampu bang Ojan, dia didaftarkan dan dibayarkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kalau yang pemerintah daerah, dia namanya PB Pemda. Nah, kalau yang terdaftar oleh pemerintah pusat itu namanya PBIJK. Jadi gitu bang Ojan. Oke, jadi nggak ada batasan mau kaya, mau miskin, tetap semuanya wajib. Wajib. Jadi peserta JKN. Iya bang Ojan, seperti saya bilang, yang oye pun boleh terdaftar juga. Oke, sekarang giliran aku yang kasih pertanyaan ya. Oke, Mitos Bang. atau fakta yang kedua. Pelayanan BPJS lambat dan ribet. Kira-kira Alex, fakta atau mitos? Oh, kalau itu udah jelas mitos, Bang. Kenapa? Nah, itu dulu, Bang. Dulu mungkin masih lambat, ribet kan. Tapi kalau sekarang, Bang, BPJS tuh udah ada aplikasi namanya Mobile JKN, Bang. Apa tuh Lex? Nah, aplikasi Mobile JKN ini, dia aplikasi yang dirancang oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah dan mempercepat layanan, Bang. Contohnya, Nah, gini misalnya Bang Hendra lagi atit nih, Bang. Lagi aktif. atit ala apa atit elut? Atit elut. Oke, Bang. Nah, biar aku lanjut ya, Bang. Nah, misalnya Bang Hendra lagi atit elo ya. Atit elut, telut. Atit telut. Oke. Nah, jadi Bang Hendra kalau mau berobat ke puskesmas atau klinik terdekat, Bang, dia bisa daftarnya dari rumah. Nggak perlu ngantri-ngantri di vaskesnya, Bang. Serius lah kolek. Nanti abang datang ke puskesmas nggak dilayani. Nah, makanya abang dari rumah, abang daftar dulu antrian online, Bang, dari aplikasi Mobile JKN itu tadi. Setelah itu nanti kalau kita datang pasti dilayani tuh ya. Pastilah, Bang, karena aplikasi itu yang dirancang untuk mempermudah kita, mempercepat lah, Bang, layanan kita, Bang. Oh, memang aplikasi mobil kan the best sekali ya. Memang the best. Nah gitu, Bang. Jadi pelayanan BPJS lambat dan ribet itu mitos, Bang.
mitos ya Alex ya. Jadi sahabat-sahabat JKN semua ya, nggak ada lagi yang namanya lambat dan ribet untuk akses pelayanan program JKN ya. Oke, nah sekarang giliran aku nanya nih Bang. Oke. Mitos atau fakta nih Bang? Kalau tidak sakit lebih baik tidak ikut BPJS. Kayaknya itu fakta deh, enggak. Mitos. Itu mitos ya kan. Itu mitos ya, karena BPJS bersifat gotong royong, yang sehat membantu yang sakit. Jadi iuran yang kita bayar ketika kita sehat bisa membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain yang sedang sakit. Dan kamu terlindungi juga kalau misalnya nanti tiba-tiba sakit mendadak dan butuh biaya besar. Kalau udah ada BPJS kan udah ada yang cover. Ini juga sesuai dengan prinsip asuransi sosial. Wah, itu jadi sobat JKN. Kalau saling bantu bisa masuk surga dong ya. Insya Allah selain saling membantu juga harus sholat 5 waktu, bersodako, naik haji, dan lain-lain. Amin. Tuh, jadi kalau sakit lebih baik tidak ikut BPJS Itu adalah bohong ya, itu Bohong, adalah mitos dan jadi- jangan diikutin. Nah, jadi Kita bagusnya tuh punya BPJS, jadi kalau kita sakit ya tinggal berobat, nggak perlu mikir-mikir lagi kan. Bayangkan nih misalnya kita sakitnya itu cancer kan, biayanya 200 juta nih misalnya kan. Kalau kita punya BPJS, kita kan cuma ngiurnya nanti sesuai kanser kita pilih kan. Terus kita berobat 200 juta nggak mikir lagi. Wih, mantap ya. Jadi, tapi bukan berharap sakitnya ya. Jangan sampai, makanya kita harus hidup sehat. Ya Hendra ya, contohnya Hendra rajin olahraga. Oh iyalah bang, olahraga setiap pagi kita bang. Olahraga Hendra apa kalau boleh tahu? Fun run lah bang. Selain fun run apa lagi? Senam lah bang, kardio bang. Oh ngeri Hendra ya. Iya, walaupun di tempat Tuhan nggak ada tempat gym bang, kita olahraga. Ada kalian tempat gym di Jalan Merdeka. Oke, ini selanjutnya nih. Nih mitos apa fakta ya? BPJS kesehatan tidak menanggung penyakit berat seperti kanker atau cuci darah. Benar nggak sih? Coba deh, aku mau nanya ke siapa ya? Ke Ojan deh, coba jelasin Jan, please. Oke ya. Penyakit berat tidak ditanggung oleh BPJS ya. Itu jelas-jelas hoax. Ya, itu bohong. Itu mitos. Bilang bohong, Hen. Bohong. bilang bohong, Alek. Bohong. Oke, bohong ya. Itu berita bohong ya, berita bohong. Jadi BPJS Lagunya bang. Kau bohong, kau bohong. Gila. Siapa, Hen? Syahrini ya. Oke. Lanjut bang. Oke, lanjut ya. Jadi itu berita bohong, tidak ada penyakit yang tidak ditanggung oleh program JKN. Ya, tidak ada. Garis bawah. Janji, Garis Ojan. bawah tebal ya. Janji, Ojan. Janji. Janji, oke, baru kita beli ya. Janji ya. Bold dan underline ya. Harus digarisbawahi dan dicetak tebal. Itu semua penyakit itu dijamin oleh BPJS. Ya. Selama Selama sesuai dengan ketentuan ya. Sesuai dengan ketentuan itu ada di peraturan Presiden tentang jaminan kesehatan. Di situ ada beberapa yang tidak dijamin. Contohnya apa tuh? yang sudah dijamin oleh program Tetangga. Program tetangga. Ya. Contohnya, Ada program namanya program kecelakaan kerja. lalu Program jaminan kematian, lanjut. program jaminan hari tua, Masih ada lagi? jaminan pensiun, Habis itu jaminan kehilangan pekerjaan juga ada ya. Dan ada program-program lain-lainnya ya. termasuk program Pinggir jurang kita masuk. Jadi yang sudah dijamin oleh program lain ya itu ada BPJS Tenaga Kerjaan, ada Jasa Raharja untuk kecelakaan ya, laka ganda ya. Terus ada Asabri, ada Taspen untuk kecelakaan kerja bagi pegawai negeri, itu yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya untuk estetika Oh, ya, kalau misalnya gini nih, dia mau operasi hidung bisa nggak? bisa bayar sendiri. Bisa bang. Udah bayarin mertua tapi. Oh, nikah dulu kalau gitu biar ada mertua ya. Lanjut. Ya, terus mau untuk fertilitas ya, mau bayi tabung misalnya itu tidak ditanggung. Terus ada yang hobi membahayakan diri sendiri.
Contohnya kuda lumping. Selain itu, Jadi kayak mana nih bang? Aku suka pula naik gunung nih bang. Nah, gunung apa tuh? Gunung Sinabung. Gunung Sinabung bang, Gunung Jayawijaya. Oh, ngeri ya anak gunung ya. Kira anak apalah tadi nak hilang, lanjut. oke ya, jadi yang ekstrim-ekstrim, misalnya balap liar, Alek ya, itu seharusnya tidak dijamin oleh program JKN. Terus misalnya Alek nggak sakit, tapi mau dirawat-rawat aja, boleh nggak? Nggak boleh ya, Kenapa? karena tidak sesuai dengan Pri kemanusiaan dan pri Prosedur. keadilan. Oh, prosedur. Lanjut. Ya guys. fakta ya. Jadi semua penyakit ditanggung BPJS kecuali yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi nggak betul tuh ada sakit cuci darah BPJS nggak jamin. Ada yang baru-baru nih yang lagi heboh operasi sesar ya katanya nggak dijamin. Itu tidak. Jadi BPJS tetap menjamin asal sesuai dengan indikasi medis. Berarti kan besok Ojan istrinya mau lahiran ditanggung BPJS lah ya. Insya Allah ditanggung BPJS ya. Yuk kita doakan semuanya bentar lagi Ojan anaknya 2 ya kan. Doakan semoga istri lahir dengan selamat ya. Amin. Ini doa dari sahabat-sahabat JKN semua nih biar lancar ya. Amin. Bang, aku mau mitos-mitos sama fakta juga dong. Nah, ini giliran saya. Nah, ini dia, mitos atau fakta. Kalau dirawat inap di rumah sakit akan dikenakan iuran tambahan. Coba siapa yang bisa jawab? Oh, kalau ini akulah yang jawab, Bang. Yes. Itu udah jelas mitos, Bang. Mitos ya. Iya, karena peserta BPJS Kesehatan yang dirawat di rumah sakit yang menerima rawat inap, jika sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan ketentuan, Bang, semua gratis, Bang. Nggak ada biaya tambahan. Sumpah lo Lex. Sumpe, Bang. Aye sumpe. Tumpet atau tumpet. Gitu, Bang. Jadi semua gratis lah, Bang, ditanggung BPJS Kesehatan selama sesuai dengan indikasi medis. Oke, Bang. Sekarang giliran aku yang nanya karena tadi aku udah ditanya. Mitos atau fakta? BPJS Kesehatan menanggung pelayanan gigi dan kacamata, Bang. Ya jelas fakta lah ya kan. Kenapa tuh? Kenapa ya? Mungkin coba Alek jelaskan. Enggak mungkin Alek yang nanya, Alek yang jelaskan Iya ya. dong, Bang. Ini coba aku jelaskan ya. Layanan gigi dasar seperti tambal, cabut dan scaling itu ditanggung. Tapi ingat ya catatannya selama indikasi medis. Jadi nggak mungkin gitu giginya mungkin cuma kayak berkerak dikit tiba-tiba minta scalingnya nggak boleh kalau misalnya belum menimbulkan penyakit. Waduh. Terus ini kacamata tadi ya, kacamata tuh ditanggung dengan oleh BPJS Kesehatan dengan batas tertentu tergantung dengan kelas. Misalnya nih, kalau kamu kelas 3 atau misalnya kamu tadi penerima bantuan iuran, itu maksimalnya dibantu sebesar Rp165.000. Kalau kamu punya hak rawat kelas 2, itu nanti kamu dibantu sebesar Rp220.000. Kalau kamu punya hak rawat kelas 1 dibantu sebanyak Rp330.000. Wow. Wow. Lagi sama-sama. Wow. Oke, kita nggak boleh wow aja ya, karena itu ada ketentuannya. Mau tahu ketentuannya apa? Pasti mau ya. Yang pertama, itu nanti diberikan paling cepat selama 2 tahun 1 kali. Dan selanjutnya itu sesuai dengan indikasi medis minimal nih. Minimalnya itu adalah sepris 0,5 atau silindris 0,25. Terus diberikan berdasarkan resep dari dokter spesialis mata. Kalau penyakitnya silau, butuh kacamata hitam, boleh. Kalau kacamata gaya itu banyak di Ronaldo aja bilangnya kalau belanja beli di mana bunyinya? Semua ada di Ya, acara ini disponsori oleh Semua kacamata boleh bang, yang penting bukan kacamata kuda. Oke, berarti fakta ya, Bang ya, BPJS menanggung
pelayanan gigi dan kacamata. Jelas BPJS itu fakta tadi yang disampaikannya. BPJS hanya tidak menanggung dosa karena dosa itu ditanggung oleh masing-masing sesuai dengan amal ibadah. Oke, luar biasa ya. Sekali lagi BPJS ini menanggung. Kacamata pun ditanggung, Bang. Kacamata tanggung ya. Alek pakai kacamata nggak, Lek? Pakai, Bang. Pakai BPJS juga ini, Bang. Pakai BPJS, Lek. Iya dong. Janji. Janji dong. Janji apa? Janji suci atau janji apa nih? Janji Oke, lanjut, Bang. Aku tahu kamu belum jadi peserta PKN. Padahal pesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN. Padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah JKN-mu keaktifannya. Lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Belum menjadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua.